sungguh kami bersyukur jika hari ini Engkau memberikan kepada kami satu hati dan satu anugerah serta tuntunan dan jalan yang mungkin tidak pernah kami kenal sebelumnya. Dan Engkau memberikan anugerah iman kepada kami dan kasih-Mu yang mengalir dalam kuasa iman itulah kami mendapatkan pusat daripada seluruh hidup kami adalah mengenal Kristus, mulai dari lahir, hidupnya sampai matinya, kebangkitan serta kenaikannya. Dan kami menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dalam pemuliaannya. Dan inilah pusat daripada iman kami. Kami mohon biarlah Roh Kudus sendiri akan menuntun kami, karena tanpa pertolongan Roh Kudus kami tidak mungkin bisa mengerti dan mengimani serta percaya, karena kemampuan pikiran kami sungguh sangat terbatas dan tidak mungkin pengertian dan hidup Kristus bisa kami pikirkan dengan manusia yang penuh dan kelemahan ini. Dan setelah Tuhan kami bersyukur jika Engkau menciptakan kami dengan kuasa dan memberikan Roh-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengerti bukan hanya melalui kata-kata yang terbatas, tetapi ada hubungan relasi yang dalam. Melalui Roh Kudus itulah kami menemukan Kristus Sang Mesias yang menciptakan hidup kami, yang menyelamatkan kami dan mengurus kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami, ajarlah kami, dan berikan kami kerendahan hati kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan buat kami. Amin. Oke, kita buka ya. Nah, saya memberi judul, kalau ada yang tanya nanti Pak, kenapa Bapak kok nggak ngajar seperti sistematik teologi ya? Karena memang saya nggak ngajar itu. Walaupun saya di sekolah teologi ngajar itu lebih dari 15 tahun. Tapi saya melihat bahwa ada sesuatu yang harus dirubah dalam sistem pengajaran kita tentang Yesus. Bukan sistematik, hanya sistematik, tetapi betul-betul bagaimanakah mengetahui pengetahuan Kristus itu, baik dari pengajarannya, itu penghayatannya yang penting. Bukan cuma ngertinya kita ya. Tapi saudara akan melihat Yesus yang saudara kagum itu kagum seberapa sih? Saudara mendengar tentang lagu Grécia. Kalau Grécia yang buta itu ya, tentang seperti wanita. Saudara ada di rumah, Lukas 8 itu atau dari 7, saudara baca kira-kira 10 kali 10 kali. Saya tanya, kalau saudara tidak mendapatkan Kristus yang sangat mengagumkan di sana, ada nggak beres dengan teman saya? Saudara betul itu. Orang Farisi namanya Simon memandang perempuan yang penuh dengan dosa itu disebut terkenal karena dosa, karena berzina. Karena perempuan itu juga pernah dirasuki setan, 7 setan. Tapi Yesus memakai dia untuk mengurapinya. Sudah bayangkan, kalau saya ke gereja, yang khotbah itu kan pendeta, harus pendidikan, harus diterima dulu, dites dulu sampai dikatakan bahwa pendeta ini baik, benar, dan layak, gitu kan? Betul? Kalau kita ke gereja, itu orang mau nggak? Imam saudara itu perempuan Kristen. Yesus itu memilih orang-orang yang nggak masuk akal. Nah, itu saya ingin bagikan pada saudara harus mengakuinya. Ya, dia tidak memakai aturan-aturan secara agama dunia. Kalau agama dunia yang mengurapi Yesus itu harus lebih dari Yesus kok, betul nggak? Imam besar gitu kan. Tapi Yesus memakai perempuan yang penuh dengan dosa, penuh dengan penyesalan, dan air matanya itu dipakai untuk mengurapi. Kecil mesti ya. Untuk mengurapi. Nah, saudara, nanti ditulis saja Lukas 7:8 dan tentang perempuan yang mengurapi Yesus. Saudara baca berkali-kali, apa sih maknanya? Dan perempuan itu menangis luar biasa. Nah, saudara akan melihat, kenapa menangis? Kok saya nggak nangis? Gitu ya. Saudara menjadi orang Farisi atau jadi perempuan menurut saya. Jadi penghayatan Kristologi atau Kristologi for life. Jadi saya tidak mengajar Kristologi for knowledge, no. Tapi saya mengajar Kristologi for life. Jadi seumur hidup kamu akan mengalami Kristus dengan hidup Kristus. Itu saya harapkan sudah bisa mendapatkan kekuatan yang tidak disediakan oleh dunia.
saya berdoa supaya saudara dapatkan berkat yang berkelimpahan dalam kelas ini. Kedua, saudara kita lihat Kristus itu dinyatakan dalam firman Tuhan, dan juga kalimat yang mirip tentang Kristus kepenuhan daripada Allah atau Tritunggal. Saudara, itu ada dalam firman Tuhan. Nah, sebenarnya saya tidak banyak mengutip dalam ayat Alkitab, tetapi coba kita lihat Kolose pasal 1 ayat yang ke 15 sampai 19. Ya, demikian firman Tuhan. Yesus ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama. Itu namanya finalitas, lebih unggul, lebih utama, lebih dari segalanya. Dia di atas segala-galanya, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi posisi Tuhan itu mana? Posisi itu melampaui semua ciptaan. Dikatakan gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu sekarang menampakkan diri dalam diri siapa? Kristus. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi. Hari penciptaan Kejadian, jadilah terang, gitu kan? Siapa yang itu? Dari kalimat ini kita tahu malaikat diciptakan nggak tahu hari berapa. Kan malaikat hari ke-0. Hari pertama kan terang dan semua. Malaikat dari kapan? Sebelum itu. Sebelum pada waktu itu. Nah, siapa yang menciptakan yang ada di surga dan yang di bumi? Siapa? Jadi iblis itu diciptakan, bukan iblis ya, malaikat yang jatuh dulu, malaikat termasuk iblis, diciptakan siapa? Yesus. Jadi dia bisa mengontrol iblis nggak? Ya bisa, pasti bisa. Kenapa kita takut iblis? Kita harus kagum kepada setan. Nah, kagum pada Tuhan bukan kagum pada setan. Bukan takut dengan setan, tapi harus takut dengan Tuhan. Gitu kan? Nah, jelas sekali dikatakan yang ada di surga dan ada di bumi. Yang kedua, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi ada dua dunia, dunia yang nampak secara fenomenal ini dan dunia yang tidak nampak, yang superstation gitu, atau yang disebut sebagai beyond our physical life. Jadi saudara jangan lupa bahwa kita ini punya dua dunia. Dunia yang tidak kelihatan, roh-roh itu, dan dunia yang kelihatan secara fisik dan harta benda serta betul-betul. Dikatakan di sini, siapa yang menciptakan? Semua Yesus. Jadi yang mengeksekusi ciptaan itu siapa? Bapa, Allah Bapa itu menyerahkan kepada siapa? Yesus. Ini huruf dunia. Ya, saudara akan harus tahu. Selanjutnya, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk siapa? Jadi Dia menciptakan manusia untuk siapa? Untuk memuliakan Dia. Jadi seluruh daripada ciptaan itu memuji siapa? Kenapa kita ngabarkan Injil? Kita ngabarkan siapa? Gereja itu harus mengabarkan siapa? Bukan programmu, bukan pendetamu, bukan kehebatan gerejamu. Siapa yang harus dikabarkan? Kristus. Tapi setelah saya tanya, saudara kalau ketemu orang itu, saudara ngabarkan siapa? Apakah ngabarkan Kristus? Itu kelemahan daripada penginjilan sampai akhir zaman itu. Christless evangelism, Christless church. Ya, kita akan dibawa dalam pikiran-pikiran yang lebih dalam lagi. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada, dan segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Artinya di dalam Dia itu Dia yang kontrol, Dia yang ngatur, Dia yang berdaulat, memelihara dan segala-galanya. Nah, perkataan Tuhan Yesus, aku adalah, dengan sebutan semua yang ditempelkan dan disengatkan pada Yesus, itu semua adalah sebutan tentang
bagaimana Yesus itu memenuhi segala kita. Dia roti hidup, air hidup, dia pokok anggur dan semuanya itu. Nggak ada satu orang begitu aja. Nah, tidak ada Allah yang seperti itu. Allah dewa-dewa itu bagi-bagi. Oh, ini dewa kemujuran, kemakmuran, kesuburan, kan gitu kan? Dibagi-bagi. Yesus kalau dimulai dia semua. Kok sombong banget dengan Tuhan kok? Yesus sombong banget kan, semua dirombong semua. Ambil semua itu gelar-gelar. Bukan, karena dia itu Allah. Dan dia berhak mengatakan itu dalam hidup. Dan juga disampaikan pada kita. Ya, ayat 18. Ia adalah tubuh, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh, nah ini adalah the fullness of God, pleroma. Jadi seluruh kepenuhan Allah berkenan berdiam di dalam Dia. Nanti kita akan belajar ini ya, dalam Yohanes 5, termasuk dalam Yohanes 14 dan beberapa pemberitaannya. Bagaimana saya bisa mengenal Bapa itu? Beritahu Bapa kami supaya kami bisa ngerti, bisa lihat Bapa itu bagaimana. Kamu mengajarkan doa Bapa kami, Bapa itu siapa? Itu perkataan Yesus mengatakan Yohanes, kalau kamu sudah bertahun-tahun ikut aku, nggak tahu Bapa, kebangetan kamu. Mana Bapa itu? Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi saudara, kita mengenal Bapa itu dari siapa? Dan bagaimana Bapa itu dari siapa? Bagaimana hati Bapa siapa? Nah saudara mengerti Tritunggal nanti mungkin lebih ditambahin lagi. Jadi Tritunggal itu kalau tidak di dalam Kristus, saudara tidak akan mendapatkan pengertian apa-apa. Kalau saudara tolak Kristus sebagai lensanya, sebagai senternya, atau sebagai pembuka rahasia itu, kuncinya itu, saudara nggak akan mendapatkan Bapa dan Roh Kudus. Karena Bapa dan Roh Kudus hanya Yesus yang mengajarkan. Tidak ada satu nabi mengajarkan. Cari. Hanya Yesus yang mengajarkan, dan bahkan Dia yang mengutus Roh Kudus. Dan Dia menjelaskan Dia diutus oleh Bapa. Dari seperti itu. Ya. Jadi karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah kita lihat di Efesus ya. Di Efesus pasal yang ketiga ayat 19. Ada kemiripan. Efesus pasal 3 ayat 19. Saya baca ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih siapa? Kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi Yesus itu melampaui segala pengetahuan kita, omongan kita, pikiran kita, dalamnya kita bisa menceritakan dan mengakui. Dia tetap tidak bisa memperjelas dan memberitahu Yesus itu lebih daripada kata-kata kita. Ya, melebihi daripada pengetahuan. Aku berdoa, dari Paulus berdoa supaya jemaat bagaimana? Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi saya tanya, boleh nggak kita ngomong seperti ini? Waduh, kalau saya di gereja itu luar biasa, saya tahan, hati saya lepas Pak, luar biasa. Terus di luar gereja gimana? Aduh Pak, susah itu gimana? Saya tanya, apa hidup seperti dipenuhi oleh Tuhan? Dikatakan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan. Jadi waktu kamu sehat, kamu suka cita, uangmu banyak, kamu suka cita. Waktu kamu bangkrut, gak punya uang atau pas-pasan, kamu sedih hatimu. Saudara-saudara belum tahu hidup di dunia Allah. Baik kantong kosong, kantong penuh, baik kita mau mati atau kita dalam sukacita dapat lotre, dapat undian 1 miliar. Baik kita tuh mengalami turun naik, sakit dan
sukacita dan duka cita. Seluruh itu akan mendapatkan kebenaran. Jadi sekarang gereja-gereja itu ada yang senang menderita, ada yang senang dengan kemakmuran. Gereja-gereja Inggris senang menderita. Terus untuk menyangkali hidupmu, kita harus miskin. Yang sana kita tak bisa, orang Kristen harus kaya raya. Abraham kaya raya. Baik lebih kaya lagi, gitu kan? Kau tambah kaya, ya raja. Itulah orang Kristen. Yang satu nggak bisa, tidak penderitaan seperti air. Serem juga ya, iman Kristen ini. Jadi melihat Tuhan Kristusnya itu ada dua ekstrim. Yang satunya ibadahnya mujizat terus nggak habis-habisnya. Yang satu, kamu harus menyangkal diri, harus bertara melawan manusia lemah, gitu kan? Yang sini, kamu harus menjadi kepala, jangan jadi ekor. Nah, di situ. Apakah ini kedua kubu ini dikatakan mutlak salah? Tergantung ujungnya kemana dan dasarnya apa. Kalau dasar dan kepalanya kita Kristus, kita kan diperbaiki oleh Tuhan. Kalau kita berdoa, ya kita berdoa supaya itu terjadi. Nah sekarang pasal 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara perhatikan ya, kalau kita lihat ayat 11, ayat 11 itu yang 10 menerangkan Yesus turun dari surga dan kemudian naik ke surga ya. Ayat 11, dan ialah Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala. Nah itu tidak ada dannya, bahasa aslinya tidak ada, langsung pengajar-pengajar. Gembala itu pasti ngajar, pengajar belum tentu gembala. Ingat ya, gembala pasti ngajar, tapi pengajar belum tentu gembala. Nah di sini katakan gembala-gembala, pengajar-pengajar. Jadi kalau cari gembala gereja harus bisa ngajar. Itu cocok dengan Alkitab. Harus tahu firman Tuhan, betul-betul mendalam firman Tuhan. Kalau enggak dia ngajar pakai apa? Dia menggembalakan pakai apa? Kalau firman Tuhan yang dipakai. Nah, saudara perhatikan, dari Yesus menganugerahkan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi yang mengasihi orang siapa, yang mengangkat siapa, yang menumbuhkan siapa, yang terus gereja itu yang melihara siapa? Bukan kita, saudara. Bukan ketua majelis, bukan pendeta. Siapa? Yesus. Betul nggak kalau kita baca? Jadi jabatan-jabatan gereja yang ngasih siapa? Bukan saya menghabiskan diakan gitu kan. Dalam nama Yesus aku ragu jadi diakan. Saya cuma alat Tuhan, saya enggak. Yang angkat siapa? Yang memberikan siapa? Yesus. Begitu saudara ambil Yesus yang menjadi milik saya, saudara kurang ajar kan? Itu bukan milikmu, bukan kamu. Kamu tak habiskan harus nurut aku. Bukan nurut kamu, nurut firman yang dari itu. Bukan nurut manusianya, tapi kebenarannya. Nah, ayat yang ke-13. Sampai kita semua, perhatikan ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi seluruh tadi itu nabi, rasul, pemberita Injil itu memberitakan siapa? Terus kalau saya baca Alkitab jelas semuanya, berpusat pada siapa dan pribadinya siapa, diberitakan siapa, diajarkan siapa, itu jelas. Tapi kalau kita masuk ke gereja kita, kok gak ada Yesus? Di kota gak ada, di pemuda gak ada, di sekolah gak ada cerita tentang Yesus. Abraham ada, Daud ada, Yesusnya mana? Oh ada Pak, Matalang. Oh ya, haleluya, masih ada. Ada lagi Pak, Jumat Agung Pak, masih ada. Oh puji Tuhan, lain itu gak ada. Padahal Rasul tiap hari memberitakan siapa? Loh, saya tanya, beritakan diri. Memberitakan Yesus. Rasul-rasul diangkat itu apa? Untuk menyatakan, dikatakan sini, supaya mencapai kesatuan iman dan pengetahuan benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kepenuhan, kedewasaan,
Pengetahuan semua menuju apa? Kepenuhan Kristus. Jadi gereja itu harus dipenuhi oleh siapa? Menuju kepada siapa? Dari mulai dasar sampai kepala dan segala-galanya itu siapa? Kristus. Pak nggak bosan Pak? Enggak, kalau bosan Rasul bosan. Rasul sampai mati itu memberitakan Kristus. Saya bosan Pak kalau gitu Pak. Ya karena kamu baca cuma Natal terus. Ya bosan. Tapi kalau kamu baca dari Kejadian sampai Wahyu 200 tahun nggak cukup kamu hidup untuk menikmati itu. Saya pernah 40 hari membaca firman Tuhan. 40 hari baca, menikmati Kristus. Sampai 50 hari saya puasa. Nggak cukup. Hanya apa? Hanya kitab Kejadian. Hanya satu kitab 40 hari. Mulai dari Adam, Hawa, di mana Kristus? Sudah jelas sekali Kristus di sana. Masih ingat binatang yang diambil sebagai jubah? Masih ingat tentang pewangi busur itu? Masih ingat tentang perjanjian Abraham yang dia tertidur kemudian dia menyembelih dan ada suruh yang datang dari surga membelah dan membakar? Siapa itu? Sudah masih ingat dengan Musa yang melihat semak belukar menyala? Siapa? That is Christ. Dan kita nggak pernah diajar itu. Saudara bersyukur lagi saudara ini bisa mengenal itu ya. Saudara dikatakan di sini kepenuhan Kristus, kedewasaan penuh sampai kepenuhan Kristus itu sederajat dan seimbang. Ya, Filipi 2 coba kita lihat agak cepat ya. Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah dan dia adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sesuai biasanya kalau kita mempunyai satu jabatan, kita pamer jabatan kita. Kamu nggak tahu saya ini jenderal, jangan macam-macam, gitu kan? Tuhan Yesus gak ada kesombongan itu, gak ada. Dia melayani pelacur, dia melayani orang-orang seperti itu, dan bahkan dia mencuci kaki muridnya. Pantas nggak seperti itu? Kurang ajar gitu. Harusnya mencuci kaki siapa? Ya murid cuci kaki gurunya tuh. Ini nggak gurunya cuci kaki muridnya. Bagi orang hina sekali gurumu itu. Bagi kita mulia sekali cara Yesus. Sampai terakhir mati sebagai orang terkutuk jahanam paling jahat yang harus dihukum. Yesus. Masih percaya dengan Yesus? Masih bangga dengan dia? Saya tanya, kalau saya ketemu pacar saya, ya, saya tanya, terus saudara ketemu orang lain, terus menghina pacarmu nggak? Kamu nggak pacar saya? Tidak. Nggak ada orang pacaran itu menjelekin pacarnya, nggak ada. Aku teringat-ingat terus dengan wajah saya. Kan gitu. Kalau saudara jatuh cinta kepada seseorang aja seperti itu, kalau saudara jatuh cinta pada Kristus, saudara nggak akan malu cerita tentang Yesus, betul nggak? Saudara malu nggak cerita tentang pacar? Ini. Apalagi kalau dia bisa dibanggakan gitu kan. Oh dia tuh pernah meraih loh, apa? Juara makan kerupuk, gitu kan? Makan kerupuk pun bangga dia, coba yang lebih hebat dari itu. Lebih bangga lagi kan? Yesus itu manusia yang luar biasa Tuhan Allah kita. Bisa melakukan mukjizat. Harusnya kan kamu tuh beritakan itu. Harusnya. Tapi mulut kita tiap hari kan tutup. Kamu selalu malu dengan Yesus. Kalau kamu malu mengakui aku, apa kata Yesus? Aku pun gak akan mengakui itu di depan Bapa. Itu jelas kan Yesus ngomong seperti itu. Jadi kalau saya ketemu orang, ketemu dengan begitu banyak hal peristiwa dan semuanya, saudara harus menampakkan diri, karakter Kristus dan hidup Kristus di sana. Mulai dari cara masak, memasak pun caranya terus betul-betul di dalam Tuhan.
cara mandang, cara hidup, cara apapun. Kan segala sesuatu kamu lakukan untuk Tuhan, betul ya? Kalau tiga ya. Kalau untuk yang lain nggak bisa, saudara lakukan untuk Tuhan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Coba perhatikan tentang Kristus berikutnya. Saudara, Kristus satu-satunya jawaban atas jeritan dan tangisan kehancuran manusia. Nah, saudara perhatikan ya. Semua agama membangun seluruh jalan keselamatan dan kekuatan usaha mereka. Loh Pak, kok tahu? Mereka akan berpuasa, mereka akan mati-matian supaya mereka dikatakan baik dan bisa menebus dosanya dengan kebaikannya. Itu agama semua. Nah, semakin engkau lakukan itu, engkau semakin menuju kepada apa? Jalan yang kosong dan betul-betul putus asa. Saya pernah tanya di pesawat terbang, ada seorang tokoh agama. Pas hari puasa ya. Bapak puasa? Iya. Tanya balik ke saya. Bapak puasa? Iya. Bapak sama dengan saya. Saya Kristen. Loh, kok puasa? Memang gak boleh. Kok aneh kamu ini? Nah, ada kebiasaan. Suruh baik biasakan. Ada satu gereja yang membiasakan kalau orang-orang di sana puasa, jemaat juga puasa. Untuk apa? Berdoa supaya menjangkau mereka. Ada beberapa gereja seperti itu. Jadi kalau puasa 30 hari, dia juga puasa 30 hari. Berdoa. Untuk apa? Mengasihi orang-orang yang berpuasa. Nah, setelah bicara-bicara, tanya tentang itu, dia tanya seperti ini. Saya tanya, ya, kalau puasa itu untungnya apa sih Pak? Untung sekali. Untung banyak. Apa untungnya Pak? Dosa kita setahun dihapus. Enak nggak? Kalau kamu sembahyangnya itu 5 kali lipat, dosamu yang dulu-dulu kamu lupa itu dihapus. Jadi ada logisnya, ya. Ada perhitungan. Hebat juga, saya pikir ini agama matematis, masuk akal semua orang itu. Terus saya tanya lagi, terus Bapak setelah semua diberesin kemana? Katanya setelah dosa diberesin puasa kan, terus kenapa tahun depan puasa lagi? Mikir. Loh, kenapa Bapak puasa lagi? Kan berbuat dosa lagi. Loh, berarti puasa Bapak bisa menghilangkan dosa? Oh, nggak bisa. Loh, ngapain? Ya daripada nggak ada jalan keluar atas dosa-dosa itu. Jadi saudara perhatikan, cara manusia itu mengangkat diri, menyelamatkan diri, itu tambah dia berusaha, dia tambah putus asa. Terus saya cerita iman saya. Kalau iman saya Pak, nggak dibangun dari seperti itu. Saya berpuasa bukan mencari penebusan dosa. Saya berpuasa mencari keselamatan. Tapi saya menikmati Kristus. Iman saya. Dalam hidup saya. Bingung. Maksudnya apa nggak ngerti? Ya, Bapak harus berdoa supaya terangkat. Karena itu pengertian anugerah nggak bisa memaksain bagaimana, nggak bisa. Kalau nggak dibukain hatinya nggak ngerti dia. Setelah pelajaran yang ada dalam Alkitab, kalau saudara nggak bertobat, nggak betul-betul minta Tuhan untuk dibukakan, saudara mengertinya pasti menceng-menceng. Kalau saudara berdoa, saya pernah berdoa hampir 8 tahun. Tuhan tunjukkan saya jalan betul-betul, saya ingin tahu yang benar itu Arminian atau Reformasi. Karena semakin saya baca, daging saya semakin mengatakan iya benar. Semakin saya katakan iya, ini yang benar. Ini secara kita nggak bisa dibantah, tapi daging saya nggak bisa. Terus saja melawan. Sampai akhirnya Amsal 21:1 kata hati raja yang jahat itu, Amsal 21:1 itu seperti sesuatu kayak selang air yang di daerah itu dipindahkan kemanapun Tuhan mau. Saya baca, saya kaget. Ada ayat lainnya banyak mirip seperti itu, tapi nggak mengubah pikiran saya. Begitu baca itu saya tanyakan ke orang-orang pintar semua. Saya tanya, raja itu raja Israel atau raja siapa? Enggak, semua raja. Jahat pun ya, iya. Jadi orang jahat pun di tangan Tuhan, iya. Wah, di sana saya mulai berubah. Sampai kemudian bertemu dengan Yesus itu. Nah, mulai dari itu saya berbeda. Ya. Jadi Kristuslah karya objektif jembatan Allah kepada manusia dan tidak ada jalan lain.
menyatakan Allah mendatangi dengan belas kasihan dan kasihnya kepada manusia. Jadi inisiatif seluruh kasih, pengampunan, damai sejahtera itu dari atas, dari Tuhan. Kasih tidak pernah ditimbulkan dan dijadikan oleh manusia juga. Semua dari atas. Damai sejahtera dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Sebenarnya pengampunan dengan pendamaian itu banyak orang tak tahu. Yesus mengampuni. Dosamu sudah diampuni. Saya tanya, orang itu bisa nggak jatuh dalam dosa dan bisa? Masih bisa, bisa. Tetapi kalau dikatakan Allah sudah mendamaikan engkau, aku mati bagimu mendamaikan engkau. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi Yesus belum ke kayu salib kan? Dia katakan dosamu diampuni, dosa diampuni. Diampuni kan? Tetapi pemberesan dosa itu tunggu saya mendamaikan. Rahasia pengampunan dan pendamaian itu banyak orang yang tahu. Saya suami istri cerai. Ya udah, saya sadar kita sama Allah. Ya kamu ngampuni saya kan? Bisa nggak? Bisa. Saya tanya. Bisa damai lagi? Bisa. Kenapa nggak damai lagi? Karena udah cerai. Kamu jadi istri orang lain, saya jadi suami orang lain. Bisa kan didamaikan? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena akibat dosa kamu tak bisa. Tapi saya bisa memaafkan kamu. Dan lagi bisa? Nggak bisa, karena kita udah berpisah. Nah, so banyak orang yang tidak mengerti ini waktu di dalam pekerjaan Tuhan Yesus, dalam karya Tuhan Yesus, banyak orang yang tidak tahu kejelasan. Mengapa Yesus harus mati? Karena itu sudah diampuni dosamu, berarti selamat. Kenapa harus mati lagi Tuhan Yesus? Loh, matinya ini akan mendamaikan. Yesus memberikan maaf, itu harus menuju pada pendamaian. Jadi kalau saya mengampuni orang, mulut doang bisa nggak? Bisa. Tapi saudara benci orang itu masuk nggak mau ketemu, bisa. Tapi mengampuni bisa juga. Tapi kalau dalam kekristenan, kamu mengampuni, kamu harus damai dengan dia. Segala sesuatu yang tidak benar itu saudara lepasin semua. Tuhan mengampuni kita dan Yesus menjadi pendamai kita. Artinya apa? Melalui Yesus, seluruh perbuatan kita itu tidak diingat Tuhan. Nah, itu benar. Kita nggak mungkin, dulu dia nyakitin saya. Bisa hilang nggak? Kalau saudara tidak memiliki Kristus, nggak bisa. Nah, ini masuk dalam hubungan Allah manusia dan Kristus. Jalan masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, saudara harus menyingkirkan barrier, sekat-sekat itu. Apa sekat itu? Taat dalam gereja. Taat pada Taurat dan taat pada tanda petik yang bukan Kristus. Semua ketaatan itu berhalangan. Saya belajar dari Timothy Keller, ya. Bukunya udah diterbitkan, tapi saya beli buku yang Center Church. Timothy Keller ini menjadi pendeta paling berpengaruh gereja Presbyterian, hampir 20 tahun. Dia di New York, di Manhattan, dan dialah satu-satunya pendeta yang melayani imigran. Kontak imigrannya dari Suriah dan semuanya, dan dia yang melayani. Dan gerejanya sangat berkembang luar biasa, Gospel Center, City Center, dan kemudian Vertical Movement. Dan kalau sudah lihat nanti di YouTube juga ada foto-foto Tim Keller gitu ya, dia akan keluar. Sangat bagus sekali. Dan saya kalau waktu luang itu saya dengar khotbah hamba Tuhan yang sangat memberkati saya. Ya karena ada di YouTube, nggak usah saya kuliah. Dan ada juga yang memberikan kuliah ada. Nah itu biasa ya dengan satu syarat, bisa bahasa Inggris. Ya kan? Makanya kalau bisa saudara coba dari sekarang anak muda ya. Kalau ngerti satu hal, kamu pakai itu, pengetahuan itu, kemudian kamu syuting dulu sendiri, masukkan di YouTube. Kamu bisa dipakai menjadi pemilih itu, lebih dari saya di sini. Semua orang bisa dipakai itu. Tentang satu, supaya tentang kasih bagaimana Tuhan, terus nggak usah banyak-banyak 2-3 menit. Kristus bagaimana, jelaskan dengan setuntas dengan waktu yang singkat, terus diupload. Apalagi kalau bisa bahasa Inggris, bisa didengar orang lain. Saudara bisa jadi berkat yang luar biasa.
Saya lagi ngerakin gereja kami, tapi doakan agak sulit. Untuk apa? Semua pemuda harus punya karya untuk Tuhan dalam pengetahuan, dalam apapun. Kalau bisa di YouTube ya. Oke, janji Allah hanya ada di dalam Kristus. Jadi katakan Yesus, ya dan amin. Ya, dalam Korintus. Menjadi tabernakel, tabut, sabat, bait Allah itu adalah Yesus. Jadi saya tanya sekarang, yang dikatakan tabernakel itu menceritakan tentang Kristus. Yang dikatakan tabut perjanjian itu juga tentang Kristus. Bait Allah itu juga tentang Kristus. Dan semuanya ritual yang ada itu tentang Kristus. Gereja tabernakel itu gereja yang awalnya itu menceritakan tentang bagaimana tabernakel yang 3 ruangan itu menceritakan Kristus. Ya, saudara itu bisa belajar. Dan bukunya ada, bisa beli, ada 3 jilid. Yang nulis Yusuf PS, orang Surabaya. Saudara baca di sana. Cuman itu Arminian. Ya, penekanan keselamatannya Arminian. Tetapi dia penjelasannya bisa diterima secara umum ya, tentang bait Allah dan semua. Termasuk warna, ukuran, bahannya apa, kenapa kayu, kenapa emas, itu mewakili tentang Kristus semua. Dan sangat mengagumkan. Ya, saya pernah ngajar ini 6 bulan di gereja dan beberapa tempat. Pendamaian manusia dengan Allah yang sudah saya ceritakan. Nah, sekarang kita masuk saja. Ya. Nah, ini yang saya harapkan saudara mulai belajar. Lukas 24 ayat yang ke-15 yang kita baca. Nah, saudara kalau sudah perlu mau tulis silakan tulis kalau sudah suka ingat ya. Lukas 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, berdiskusi, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Ya. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, perhatikan saudara. Jadi mereka lagi berdebat. Bagaimana ya guru kita ini mati, terus kita nggak ada harapan, terus kita bagaimana nih? Jadi nasib kita bagaimana? Jadi mereka diskusi. Karena mereka sedang meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Jadi mereka sedang berpencar. Jadi seluruh murid Tuhan Yesus itu kacau balau. Nah, Yesus kan sudah bangkit ya. Nama murid orang di tengah jalan. Dan dia ngobrol di tengah-tengah. Yang menjadi keanehan itu apa? Kok nggak tahu itu Yesus? Mereka kenal wajahnya, kenal. Wajah fisik dia sebelum naik ke surga, sebelum berubah wajah kemuliaan, dikenal. Tapi waktu bersama dengan mereka, dengan tubuh kebangkitan itu, mereka nggak kenal. Apa yang membuat mereka nggak kenal? Ya, perhatikan ini ya. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah ini loh yang saya katakan. Yang saya bertobat waktu saya menjadi pendeta, dan saya mendapatkan ayat ini, saya terus berjuang mati-matian mengabarkan tentang Kristus dengan radikal. Kalau tidak, saudara nggak bisa itu selaput gugur. Saudara. Mereka sudah Kristen, mereka sudah tahu kenal Yesus, sudah tahu semuanya, pengajaran tahu semuanya. Tapi selaput itu tidak gugur. Apa selaput itu? Saudara, nanti kita lihat. Ketaatan mereka kepada agama natural mereka. Agama Taurat mereka itu membuat Mesias yang mereka terima itu ditutup, nggak bisa tembus tentang Mesias itu. Mesias harus mati menderita, nggak bisa diterima oleh mereka. Kenapa? Mesias itu harus hebat, pemimpin, mengalahkan semuanya, dia menginjak-injak musuh. Nah itu Mesiasnya. Konsep agama inilah yang menutupi seluruh kebenaran Kristus dan tidak bisa tembus kebangkitan. Termasuk hari ini, saya berdoa itu 8 tahun. Saya minta supaya selaput itu diruntuhkan. Begitu diruntuhkan, saya melihat satu kemuliaan surgawi di dalam Kristus yang lain semuanya. Dan saya tidak pernah lagi memberitakan hal-hal seperti itu yang beda.
saya baru mengerti kenapa ini ada yang menghalangi. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Kamu tuh ngomong apa? Ngomongin dia, betul nggak? Ngomongin siapa mereka ini? Ngomongin dia sendiri. Berdebat. Maka berhentilah mereka dengan mukanya gimana? Sedih. Gak ada harapan. Gurunya gak ada. Pemimpinnya gak ada. Gimana? Mukanya mereka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Pada waktu itu Yerusalem, perayaan besar mereka berkumpul. Ada sekitar hampir 5 juta orang berkumpul di sana. Anak laki semua, keluarga besar kecil semua. 5 juta orang. Dan dikatakan jelas, semua orang tahu apa yang terjadi. Yesus dari Nazaret disalibkan. Dan semua penduduk tahu bagaimana disalibkan. Kan di jalan kan lihatin semua jutaan orang. Masa kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya pada mereka, apakah itu? Kayak bodoh gitu ya. Apa itu? Dan jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam dan kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan. Ini konsep yang salah. Banyak gereja sekarang itu diselaputi dengan itu. Yesus yang salah. Dan sampai kapan kalau dia nggak digugurkan Tuhan, saudara nggak ketemu Yesus. Iman kita nggak akan bisa menyelamatkan. Ya, perhatikan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, nggak ada kejadian apa-apa. Mati loh. Imannya mati juga. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ada kesaksian? Ada. Ngerti? Belum ngerti kan? Ada nih bersaksi perempuan ini. Dan itu sekat semua, sekat sosial. Perempuan gak boleh bersaksi. Kami gak percaya perempuan itu. Nah ini loh, selaput ini loh yang harus digugurkan. Bukan satu lapis loh, berlapis-lapis. Dan saudara gak bisa dengan tenagamu sendiri, dengan kemampuanmu engkau merobek selaput itu. Gak bisa. Dan dikatakan, lalu ia berkata pada mereka, hai kamu orang bodoh. Pak, jangan ngomong gitu dong. Jangan kasar-kasar. Itu sering ngolong-ngolong lagi. Udah panggilan. Jadi kalau di gereja sekarang itu nggak boleh. Kamu ular yang cantik. Aneh-aneh sekarang ya. Kamu itu ya rada-rada pintar tapi kurang pintar. Padahal bodoh gitu. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Ya. Bukankah Mesias harus menderita? Nah ini kuncinya. Ini akan yang menghapuskan dan merobek seluruh selaput yang salah itu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu masuk ke dalam kemuliaannya? Ini kuncinya. Mereka tidak melihat ini sebagai kemuliaan. Mereka tidak mau Yesus yang mati seperti itu. Padahal harus mati. Kalau nggak mati dia nggak bisa jadi Mesias. Dia harus menderita. Dikatakan lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab siapa saja. Kitab Musa itu apa aja? 5 kitab pertama Alkitab. Jadi sampai terakhir Bilangan, ya kan? Bilangan, Ulangan, semua dia Imamat. Nah, surat perhatikan. Nanti saya jelasin. Dan segala kitab nabi-nabi, semua nabi berbicara tentang dia. Coba ya, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang siapa.
Jadi ini Yesus ini menjelaskan kepada mereka. Kan Mesias harus menderita. Saya jelasin kamu. Ingat kan? Adam dan Hawa di sini. Kemudian dia saya ngomong begini. Dia jelaskan semua. Seluruh kitab Taurat itu dia ringkas, dia jelaskan pada kedua murid ini, Kleopas dan temannya. Dan kemudian kitab nabi-nabi semua bercerita tentang aku. Dia cerita semua. Yesaya, Yeremia itu bicara saya. Kamu pernah mikir nggak? Ini jadi pertanyaan kalimat di atas. Kitab suci yang dipakai Tuhan Yesus itu apa? Coba mikir. Nah, Alkitab Pak ngawur. Alkitab belum tertulis. Perjanjian baru belum ada. Jadi yang dipakai Tuhan apa? Kejadian sampai Malaikat. Perhatikan baik-baik. Tidak ada perjanjian baru, tidak ada perkawinan perjanjian baru, tidak ada penulis perjanjian, belum ada semua. Yesus masih ada itu. Dan tidak ada tulisan itu. Yesus melakukan itu dengan apa? Maka gereja kalau meninggalkan perjanjian lama dan tidak pernah mewakilkan perjanjian lama yang berpusat pada Kristus, itu bukan gereja. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan ini kan, untuk membuka rahasia tentang Mesias, dia menjelaskan dari Kejadian sampai Maleaki siapa dirinya. Nah, saudara akan saya beri website yang namanya The Gospel Coalition. Pokoknya Profesor D. Egerton bersama dengan Tim Keller tadi itu. Selama hampir 10 tahun ini, 10 tahun ya, dia menyediakan dari sekolah minggu sampai seluruh yang ada di gereja satu bahan kurikulum untuk semua diperbarui dan dipusatkan pada Center Church, Center Press Center, Gospel Center. So di sini semua bahan gratis, yang bayar nggak dibayar, dan banyak yang luar biasa. Dan saudara akan melihat nanti ada satu tayang video yang khusus membahas tentang perjanjian lama dan berpusat pada Kristus dan dipakai animasi. Dan ini bagus sekali saudara. Dan itu mahal sekali saudara. Karena saya pernah tayang animasi 5 menit itu di atas 60 juta. Bikin film seperti itu yang berkualitas, suaranya terus kembalinya itu di atas 50 juta. Kalau yang mau buat sungguh-sungguh itu bisa hampir 150 juta. Saya pikir, wah ini berarti serius. Nah, saudara nanti lihat di sana. Nah, sekarang saya tanya, yang dipakai Tuhan Yesus kitab sucinya apa? Yang dipakai Yesus khotbah itu kitab sucinya apa? Saudara saya tanya sekarang. Jadi kan kita berpikir gini kan, oh ini perjanjian baru, perjanjian baru. Yesus pakai perjanjian lama. Enggak loh saudara. Yesus khotbah, bukan? Dia menjelaskan. Dia menjelaskan apa? Perjanjian lama, dia jelaskan. Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu menjelaskan perjanjian lama yang berpusat pada dia, khotbah di bukit. Betul? Nah, banyak orang yang tidak mengerti ini. Waktu berkhotbah Tuhan di bukit, mereka malah lepas gak mengenal Kristus, menjadi pengajaran moral. Nah, ini yang disesalkan oleh Profesor Garrison dan Timothy Keller dan beberapa profesor yang lain. Ada sekitar hampir 100 orang yang luar biasa sebagai Tuhan bergabung untuk menuju pada gerakan ini. Jadi saya tanya saudara, jadi Yesus waktu mengajar, Paulus waktu mengajar itu ngajar pakai bahan apa? Bahan apa? Perjanjian lama. Jadi kalau saya tidak mengenal perjanjian lama, Yesus mengenal perjanjian lama kan? Dia ingat nggak seluruh cerita perjanjian lama dari kecil sampai umur 12 tahun. Dia dikatakan bar mitzvah dalam kitab Lukas. Artinya dia hafal betul-betul 3.500 ayat dan lebih daripada 2.000 aturan Taurat. Saudara ingin mengenal Yesus, sumber yang paling luar biasa mengenal Yesus gimana? Perjanjian lama.
Nah sekarang tertulis perjanjian baru, kan kita belum tahu perjanjian baru waktu zaman Tuhan Yesus kan. Jadi Tuhan Yesus berkhotbah keliling kemana-mana, membuka kitab Yesaya, dibuka lagi. Dia katakan, aku telah genap dari ini, genaplah itu kan. Dan saudara sadar nggak sekarang bahwa waktu Yesus berjalan, kitab yang dipakai pada waktu belum ada namanya Matius, belum ada surat Kolose, belum ada. Nah bahannya apa? Begitu pentingnya perjanjian lama itu sehingga menjadi pola dasar pelayanan Yesus. Kenapa gereja sekarang tidak memakai pola itu? Membuang perjanjian lama, kuno, susah. Nggak mau ya perjanjian baru aja. Berarti kamu bukan pengikut Kristus. Kenapa? Karena Kristus ngajarin perjanjian lama yang nanti diceritakan dia. Nah, ini pengertian-pengertian yang sudah akan tangkap supaya kita kembali pada firman Tuhan, kembali pada kebenaran, sehingga kita mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Nah kita lihat selanjutnya ayat 44 dan 45 Lukas 24 ya. Perhatikan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Nah apa itu rematos logos yang dikatakan Tuhan Yesus pada murid-murid selama 3,5 tahun? Apa yang diajarkan oleh dia? Apa? Seluruh pengajaran perjanjian yang dia ajarkan dan dia genapi semua satu-satu. Nah saudara, kita bersyukur ya. Kenapa? Karena dari firman Tuhan ini kita mengenal kehidupan Kristus yang lebih dalam lagi. Kita menggali. Perhatikan ya. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi. Apa yang digenapi? Semua yang ada tertulis tentang siapa? Tentang aku, Yesus itu. Bukan tentang Musa, bukan tentang Abraham, bukan tentang Daud, bukan. Mereka semua menunjuk kepada saya. Kenapa sekarang kamu hantaman saya dengan Musa, kamu adu saya dengan Musa, kamu adu saya dengan Abraham? Aku mengatakan padamu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan kalau nanti Musa datang, Musa akan melihat aku, kamu akan dimarahi Musa. Menentang aku. Musa taat kepada saya, dan dia mengatakan akan ada nabi kamu harus taat. Bahkan saya pun bukan hanya taat, menyembah dia. Dalam percakapan Musa, Paulus menantikan nabi itu. Saudara, kalau kita lihat di sini, jadi digenapi semua, bukan cuma satu, semua. Jadi ribuan nubuat tentang Tuhan Yesus dalam perjanjian lama itu digenapi satu. Yang ditulis nggak sampai ratusan. Ada satu profesor GKBL, belum saya bawa gitu ya, seperti itu perjanjian lama menceritakan perjanjian baru. Sebenarnya itu ada sekitar 12 jilid. Bagaimana buku itu menceritakan detail-detailnya dan penemuan-penemuan tentang Barkamen itu semua dia tulis semua, dan ini mengacu pada Yesus, ini apanya. Wah, luar biasa, mengagumkan. Dan saya waktu mendapatkan buku-buku seperti itu, saya sampai terpukau. Kenapa? Oh, Tuhan luar biasa. Semakin dekat ke datangan rahasia semakin dibuka. Dan saya bersyukur. Ya, dikatakan di sini tentang aku dalam kitab Taurat Musa, udah kan tadi kan, sama kan? Kitab Nabi dan kitab Mazmur. Nah, saudara perhatikan, arti Mizmor itu bukan cuma satu kitab Mazmurnya saja, termasuk Amsal dan Song of Songs. Kidung Agung. Kan Yesus katakan seluruh kitab menceritakan saya. Terus dia bagi dengan 3 bagian. Nah, itu yang dipelajari orang Israel. Kita juga membagi ini. Nah, ada yang kecil, ada yang besar, ada kitab syair kan gitu kan. Kalau kita belajar doktrin Alkitab, kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, waktu dia membagi seperti ini dan kitab syair atau Mizmor, surat banyak orang menolak bahwa itu agung, itu percintaan, bukan puncaknya pada Kristus. Atau Amsal itu loh hikmat yang biasa. Saudara mengkhianati apa yang dikatakan Tuhan.
beberapa pengajar dari Reform menolak ini. Dan saya katakan, kamu nggak mungkin menolak. Karena Yesus sendiri mengatakan, semua yang tertulis tentang aku dalam seluruh kitab suci. Jadi kitab suci apa? Dari Kejadian sampai Maliaki. Termasuk di dalamnya Kidung Agung, kata-kata hikmat Amsal Salomo, dan di situ ada juga pengkhotbah. Itu semua puncaknya pada siapa? Saya. Ayub pun puncaknya pada siapa? Saya. Itu namanya kanon. Kanon itu penggalah yang menunjukkan arah kamu harus menuju Kristus. Itu kanon. Tapi ini semua sekarang diprotolis dengan hermeneutics zaman modern, higher criticism, dihantam habis. Maka tadi saya lihat bukunya siapa ini, Chris Macken itu mengcounter itu yang kecil tadi 101 tentang Kristus. Nah, dia menghantam itu semua. Dia satu-satunya profesor yang berdiri teguh, tidak mau diruntuhkan. Dia katakan tetap semua berbisa pada Kristus, walaupun kita nggak bisa ngerti. Termasuk Martin Luther. Martin Luther ada beberapa kitab dia keberatan, Esther, terus kemudian Yakobus, termasuk Kidung Agung. Dia sulit melihat itu berpusat pada Kristus, tapi dia menuliskan karena itu merupakan kanon. Aku percaya Kristus besar. Saudara sayang sekali. Jadi ini saya bukakan ini kenapa? Karena saudara ini penjelasan Alkitab sangat gamblang, logis, dan sangat mudah sederhana. Nggak ada sesuatu yang dikarang-karang di sini. Baru setelah itu dikatakan ayat 45, perhatikan ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus membuka dengan apa? Menceritakan penggenapan dirinya. Nih, dari sini. Oh, jadi kamu. Nah, baru dia lihat. Kemudian Kristus. Saudara, supaya kita lebih mengerti, maka saya harapkan saudara bacalah bersenjata. Jangan malas. Pak, paling malas Pak, kenapa tawar? Itu malas semua Pak, nggak apa-apa. Nanti kamu ketemu sama nama itu di surga. Saya kan? Iya kan? Nah, kenapa Obed itu siapa? Isa ini apa? Nanti kalau bisa bilang, oh ini Obed, oh ini Lot. Kira kenal semua. Oh ini kenal ini Abu siapa gitu. Masuk neraka. Kalau kamu kan kamu di neraka. Masuk kamu bunuh orang membunuh. Loh kamu kenal sih, jadi kamu di neraka. Kan gitu. Ya, Yohanes 5. Ya kita lihat di Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 39. Ya, perhatikan. Ayat 39 ya, langsung aja ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ya, semua kitab suci kan. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Inilah yang dikatakan Salafo tadi. Saya anjurkan saudara tadi belajar demikian. Sekali lagi. Saya punya teman belajar teologi. Setelah dia selesai, dia mengambil S2, terus bertemu saya. Kalau menceritakan tentang class center itu, dia tolak. Nah, setelah dia berjuang, ketemu saya lagi. Ya, sebenarnya kakak kelas, tapi karena saya jadi pendeta dulu, dia jadi junior saya. Dia cerita, dia mengalami satu perubahan. Nah, dia mengatakan, ya, katakan begini, apa yang ditulis dalam firman Tuhan itu saya itu seperti kayak orang itu tahunya cuma hitam putih kacamatanya. Tapi setelah tahu Kristus itu langsung berwarna aslinya. Terkagum-kagum dia. Saya baru ngerti kamu dulu ngomong gitu tuh, saya baru ngerti sekarang. Bagaimana busur punya arti begitu tentang Kristus, bagaimana ini harus merupakan bukan cuma arti busur pelangi, itu arti peperangan yang didamaikan Tuhan. Karena busur artinya adalah peperangan. Busur yang melengkung menunjukkan bahwa dia siap untuk ditaruh, dan setelah dipanahkan busur itu ditaruh. Sudah dia menyelidiki sendiri, dan waktu cerita dengan saya, kamu lebih bagus dari saya dapat pengetahuan dari kamu hari ini.
Iya Pak, saya pelajari gini-gini. Nah, saudara, baru dia terbuka. Yang dulu cuma hitam putih, sekarang jadi berwarna. Itu rahasia di situ. Ya saya bersyukur ada teman yang terbuka, dan beberapa jemaat kami juga sama. Yang para hamba Tuhan juga sama. Begitu betul rahasia itu baru mereka merasakan luar biasa. Ya, perhatikan. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tetap tidak percaya, ya kan? Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Ayat 41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Nah, kamu percaya atau tidak, tetap gak berpengaruh dengan kamu percaya itu. Allah terhormat sampai kapanpun terhormat. Gak perlu kamu hormati atau hormat. Allah puasa, kamu gak bisa berdoa supaya Allah kelihatan puasa. Enggak perlu, Allah tetap puasa. Kalau saya berdoa, puasa Allah sama besar. Kalau saya berdoa lagi, kamu besar lagi. Itu berdoa yang salah. Allah gak pernah gak besar, maha besar dia. Kamu doa tetap dia maha besar, betul gak? Allah itu menyembuhkan orang. Kamu disembuhkan tidak, Allah menyembuhkan. Nah, kok pengertian seperti itu sudah banyak orang yang tidak dapatkan karena mereka selaputnya itu ditutup semua. Yang dikatakan di sini tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Gereja ini kayak gini saudara. Kalau orang datang dengan nama Kristus, namanya stand up comedy, senang semua foto itu. Sahabat stand up comedy itu yang dulu katanya jadi pendeta, itu digabungin anak muda. Pemuda sering undang dia, konyol-konyol itu. Itu bayangkan, mengerikan sekali gereja sekarang. Undang-undang yang aneh-aneh seperti itu. Bahaya sekali. Nah, perhatikan, sekarang lihat ya, ayat 46. 45 saya baca ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Siapa yang mendakwa kamu? Musa. Kamu bela-belain Musa, kamu akan didakwa oleh Musa. Kenapa? Karena kamu tidak menerima aku. Saya punya kalimat ini pernah saya katakan kepada orang-orang Islam. Kamu nanti suatu hari akan tahu yang mendakwa kamu siapa. Kalau nabimu benar, kamu akan didakwa oleh nabi. Kenapa kamu tidak datang kepada Isa Al-Masih? Kalau dia betul-betul mendapatkan wahyu, engkau akan dibawa ke dalam siapa yang mendapatkan wahyu. Di dalam firman Tuhan mereka, Yesus Alfa dan Omega ada di surat Anda. Yesus firman Allah yang kekal ada dalam surat Anda. Saya melayani di Jogja ada 13 orang pemuda. Dan itu pintar S2, S3, ada yang berapa. Mereka mencari kebenaran pada firman Tuhan. Mereka datang. Saya tanya, menurut kamu Yesus itu siapa? Dia ceritakan. Iya, saya bilang. Menurut kamu Yesus itu seperti itu, betul. Tapi itu tetap bukan Yesus. Maksud Bapak, karena kamu tidak percaya Yesus dilahirkan oleh seorang darah. Kamu bukan percaya Yesus. Kamu belum mengikut Yesus, belum dapat berkat. Mereka menolak hingga masalah. Apa nggak masuk akal? Karena Yesus lahir dari seorang darah. Dari situ saya jelasin beberapa hal. Nggak masuk akal, bayangin ini seorang perempuan punya anak dari mana ini? Coba lihat Matius pasal 1, kita lihat. Ayat 20-21. Matius pasal 1, 20-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari. Dengar saudara, ini kalimat firman Tuhan. Yesus dari mana? Maria itu menjadi satu yang dipakai Tuhan. Tapi bukan Maria
yang tanda petik yang mengadakan Yesus. Siapa? Roh Kudus. Malaikat juga sama tadi. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan setelah ini sesuatu yang saya katakan dari Roh Kudus. Roh Kudus ngerti saya, nggak ngerti Roh Kudus kan? Roh Allah masih nggak ngerti, nggak masuk akal. Saya tanya loh, kamu percaya ada Adam? Percaya. Ada Hawa? Percaya. Kenapa kamu nggak bertanya bapaknya siapa, ibunya siapa? Coba. Lo kan diciptakan oleh Tuhan. Lo kamu tuh bisa ngerti Allah menciptakan Maha Kuasa. Menerima Yesus yang seperti ini mau nggak bisa? Kan nggak beres itu pikiran kita. Maksudnya apa? Adam tidak mempunyai mama dan papa. Kamu bisa terima karena Tuhan menciptakan dia. Kalau dia ngomong itu kuasa Allah gitu ya, kalimat Allah. Terus saya tanya, Hawa ada mamanya nggak? Nggak ada. Bapaknya ada? Nggak ada. Ada. Bapaknya siapa ya? Ada. Berasal dari Adam kan, tulang rusuk. Ada asalnya kan dari Adam, kan asalnya dari tulang rusuk. Ada asalnya, tapi nggak dikandung. Kenapa kamu bisa percaya? Ada orang bisa hidup ada itu karena tulang rusuk. Kenapa kamu nggak tanya-tanya? Kalau tanya nggak boleh ada jualan tulang rusuk. Maksud tulang rusuk. Terus saya tanya, coba jawab sekarang. Kamu kok bisa percaya? Kok ini nggak bisa percaya? Pak, Bapak jangan berdebat dengan saya. Saya beriman. Nah makanya itu saya terima ini karena iman. Kamu juga karena iman. Kamu tidak percaya dengan iman. Saya juga sama. Saya percaya dengan iman. Cuma imanmu itu nggak ada landasannya. Kalau saya ada landasannya. Kan saya berdebat ini kan saya beritahu. Bisa percaya nggak? Nggak bisa. Karena selaputnya tidak digugurkan. Tapi setelah setengah tahun baru bertobat. 13 orang itu 2 bertobat. Tapi setelah hampir setahun, yang belajar mencari kebenaran, ketemu dengan Yesus, baru dia mau. Tapi begitu dia ketemu Yesus, dia harus pindah. Karena orang tua cuma marah semua. Ya, kita doakan orang semua. Oke, kita lanjutkan ya. Kisah pasal 1. Kisah pasal 1. Lukas ya. Lukas kan sudah menuliskan Injil Yesus. Semua kan siapa Yesus dari lahir ke dunia dia sudah jelasin. Pekerjaannya apa, pelayanannya apa gitu ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Betul ya? Yohanes mengatakan, kenapa aku menulis supaya orang mengenal Yesus, datang kepada dia dan percaya pada dia. Matius juga sama, Markus juga sama. Jadi kitab Injil ditulis supaya orang datang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kitab Injil tujuan itu, memberitakan itu. Jadi semua orang yang memberitakan sama. Jadi perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki pusatnya sama. Perjanjian baru Matius, Markus, Lukas dan Yohanes sama pusatnya Yesus. Betul. Nah, dari Kisah Para Rasul sampai Wahyu pusatnya di mana? Paulus, Petrus, siapa pusatnya? Yesus. Kalau kamu sedang rapat dalam kesusahan yang luar biasa, buntu, karena kamu lupa Yesus itu tengah-tengah kamu, karena kamu nggak pernah berdoa. Ada pertentangan apapun, doa perlu. Rendah hati dalam hati, nggak pernah terjadi kehancuran. Betul, hari ini saya mendengar dari di Facebook gereja Betani itu berang di Surabaya, gereja terbesar di Asia antara Bapak dan Anak. Jadi Surabaya ini apa yang mereka bilang, apa yang mereka beritai.
itu urusan mereka kan. Tapi saya tanya, di mana Kristus di sana? Kalau kita melayani Tuhan dengan model seperti itu, saudara, kita ini mau apa sebenarnya? Ya, nggak tahu sih. Nanti katakan di sini bahwa kitab pertama Lukas itu menjelaskan tentang Yesus, apa yang diajarkan dikerjakan sampai pada hari ia terangkat. Bayangkan, sampai terangkat kan? Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya. Rasulnya udah dalam satu ya, diganti Matius. Perhatikan, setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama, nah ini berapa hari? 40 hari kursus 1 bulan lebih 10 hari. 40 hari. Dan saya memakai 40 hari ini dan juga ribu orang pakai gitu ya. Cuma kadang-kadang agak nyeleweng sedikit tentang 40 hari dalam kalimat-kalimat itu. Tidak alkitabnya. Lalu perhatikan, 40 hari ia berulang-ulang. Artinya bukan sekali diulang. 40 hari. Dari pagi sampai malam. Saudara itu 40 hari dikali 1 hari, kalau kita kuliah anggaplah 8 jam. 40 hari 8 jam. Ya kan? Berarti berapa? 8 kali 4. 3.200 jam. Kamu dapat gelar apa? Fokus khusus pada Christ Center selama 40 hari, selama 8 jam dari kejadian sampai Maleakhi. Tuhan buka pada semua hati bersama. Dia mengulangi 3,5 tahun diringkas menjadi 40 hari. Mengingatkan murid-murid apa yang diajarkan. Bayangkan Tuhan Yesus yang dia ngajar ini selesai. Dia ulangi lagi 40 hari saudara. Betapa pentingnya ini. Pengajaran kristologi ini betapa pentingnya di dalam gereja dan dalam hidup orang percaya, termasuk keluarga kita. Anak saya baru pindah ke Semarang, masuk ke UNDIP, Fakultas Kedokteran. Saya cuma minta satu, jangan pernah tinggalkan firman untuk kamu baca pagi dan malam. Dan saya suruh bawa terus Westminster Confession, jilid 1 dan 3. Jangan pernah kamu bosan baca, karena ini dasar semua pengertian sistematik teologi dan firman kamu baca. Jadi pagi saya tanya, kamu gimana? Ya Pak, ini gini. Terus apa yang baca ini? Saya baru baca di sini. Udah, mau bertanya apa? Capek Pak, tapi saya baca ini. Silakan baca. Dan umur Pak Anu, saya baca dari Alkitab, baca bukan baca biasa. Minimal 2-3 pasal. Kalau kita senang, artinya kalau pas waktunya panjang, kita 5 pasal. Baca satu keluarga. Dulu dia anak 1, 3 orang. Baca 1 ayat, 1 ayat. 5 pasal. Tiap hari. Waktu saya punya anak lagi kecil, saya suruh baca juga. Kalau dia bisa baca, kalau enggak dia tidak. Waktu kecil setahun 2 tahun. Saudara itu ulangi terus. Saudara secara tidak sadar, secara tidak dipikirkan jauh, saudara itu menancap semua apa yang tertulis dalam Alkitab. Ancap semua. Numpuk kebaikan Tuhan berikan. Saudara, kalau sudah berkeluarga, coba kalau belum saudara, yang bisa kumpul ajar. Itu kekuatan Tuhan Yesus. Jadi 3,5 tahun, kemudian dia siang malam 40 hari dikatakan, nah perhatikan ya, 40 hari. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara mereka tentang apa sih? Kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Injil kan dirinya kan, tentang bagaimana kuasa dia, bagaimana dia mengenapi semua, dan bagaimana seluruh yang akan dia kerjakan dan diserahkan pada murid-murid. Nah di sini dikatakan, pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar padaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Maka bertanya pada mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Saudara perhatikan ya, tadi kan orang-orang PR, orang-orang perjanjian lama, orang-orang yang bersama dengan Yesus tidak bisa mengerti Yesus yang iman kebangkitan. Mereka bersolat dan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan dijelaskan langsung oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, mereka percaya. Yesus sekarang pergi. Sudah kan? Saya tanya, siapa yang punya otoritas memberitakan? Yesus pergi, diganti saya. Otomatis 12 rasul kan? Dan rasul-rasul itu kemudian menyebar kepada semua murid-murid itu. Yang ada 70, 120, 500. Dan menyebar lagi menjadi 3.000 orang bertobat, 4.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Menyebar lagi. Saya tanya, beritanya apa? Beda-beda. Yang diajarkan apa? Injil kerajaan Allah. Yang diajarkan siapa? Yesus Kristus. Nah, saudara, pada waktu Yesus pada tahun pertama di dalam Asia Minor itu, ini dari sejarah gereja, diberitakan dengan luar biasa. Dan pada waktu abad kedua dia berhenti. Kenapa berhenti? Orang sekarang memasalahkan karena mereka tidak lihat lagi Yesus otoritas tertinggi dan rasul-rasul sudah mati. Mereka bertanya, siapa yang berotoritas? Siapa yang menjadi panutan kami? Nah, saudara mengerti ini tentang doktrin Alkitab. Jadi pada masa abad pertama selesai, semua rasul mati. Dan masuk abad kedua, ketiga, mereka bertanya-tanya, siapa yang punya otoritas? Murid-murid sudah tidak ada semua. Ini yang generasi keempat. Saya tanya, apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan seluruh riwayat yang ditulis murid-murid tentang Yesus. Dan jadilah perjanjian baru. Bisa ngerti ya? Yang tentang Yesus dikumpulkan, diuji oleh mereka, didoakan, dan kemudian gereja memberikan satu keputusan perjanjian baru mulai daripada Matius sampai Wahyu dengan 29 kitab disahkan sebagai kitab suci yang dengan satu syarat, semua kitab itu menuju ke siapa? Nah itu sudah menuju kepada Kristus. Dan puncak kemuliaan semua yang tidak membicarakan Yesus dibuang semua, termasuk Injil Thomas, Injil Barnabas. Ini ngawur. Dan bukan satu, ribuan tulisan. Mungkin murid-murid yang cuma mengerti setengah-setengah nggak bisa masuk. Dengan kuasa Roh Kudus, maka pada abad masuk abad keempat, maka disitulah diketuk kanon yang lengkap, perjanjian lama perjanjian baru. Jadi apa ukuran bahwa perjanjian lama yang sudah diakui itu dalam perjanjian baru? Ukurannya apa? Kanonnya apa? Yang supaya orang itu bisa tahu tegas bahwa ini adalah firman Tuhan. Dasarnya apa? Sudah jelas. Dasarnya adalah Kristus. Jadi kitab suci yang kita miliki itu perjanjian baru kan? Ya kan? Siapakah yang menjadi kunci perjanjian itu, menggenapi 7 perjanjian Tuhan, menuju pada siapa? Kristus. Dari bulan Oktober sampai bulan November, gereja saya di Gloria membahas tentang 7 perjanjian Tuhan dalam khotbah. Dalam ajaran seperti ini pembinaan sudah. Sekarang kita masuk dalam khotbah. Cuma supaya tahu apa itu perjanjian. Nah, soal 7 perjanjian, dan terakhir ada perjanjian yang tanda petik ke-8 yang bukan masuk dalam perjanjian manusia. Dan inilah perjanjian yang kekal. 7 perkataan salib. Masih ingat ya? Dan ada yang 8 yang orang tidak melihat dalam kitab lain. Akulah Alpha Omega, Protos Eskatos, Archeteros. Menutup seluruh rangkaian yang ada di Kejadian sampai terakhir kita mulai.
Dan dikatakan akulah Alfa Omega, yang dahulu, yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Ditutup 7 pengakuan ini dan kemudian diberikan satu yang mengunci 7 IM, 7 perjanjian ini, yaitu Alfa Omega. Nah, soal itu indah sekali. Nah, kalau saudara mau baca di buku saya tentang 7 pengakuan. Itu saya tulis di sana. Pasal Taubat tentang 1 apa dan 2 apa, yang termasuk khotbah di bukit. Ya, yang itu ada di situ. Makanya jadi tebel. Oke, ini waktunya sudah cukup. Dan kalau sudah ada pertanyaan yang tidak jelas, nanti tolong ditanyakan. Minggu depan kita masuk pada finalitas Kristus tentang kelahiran dan beberapa ya. Ini ada 5 kali pertemuan ya. Saudara, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada sekitar 10 menit. Saya tidak membahas semua ya, karena kalau dibahas semua itu sebenarnya bagus sih tentang rahasia kerajaan Kristus itu. Dan saudara baca semua yang ada di sini. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Iya. Tiga ayat. Coba kita baca dari ini. Coba kita lihat panjang lebarnya kasih terus dapat mengasihi sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, ini ianya itu sebenarnya adalah ia yang digambarkan kasih tadi. Dan kasih itu menunjuk pada Kristus. Bisa ngerti ya? Jadi mengapa tulis kecil? Karena ia melampaui segala pengetahuan, yaitu kasih yang Kristus yang ada dalam diri kita itu. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, siapa yang memenuhi kita? Kristus dalam kasihnya itu. Jadi ini ianya itu bukan ia pribadi Kristusnya langsung, tapi adalah kasih yang di dalam ada Kristus. Ini kalau dilihat kelanjutannya it, bukan he. Iya. Jadi kalau kita ngomong ya ini pasti Kristus. Tapi kalau hubungan kalimat ini kenapa kecil? Karena itu menunjuk pada kasihnya Kristus. Jangan ya. Itu artinya itu urutan dari perkataan ini. Bisa dicek di bahasa Inggris bagus itu biasanya. Karena bahasa kita kadang-kadang iya itu bisa it, bisa he, bisa iya ya, bisa itu. Bisa benda, bisa orang. Kalau bahasa Inggris itu kan. Oke, ada yang lain? Udah ngerti semua? Tolong dibaca perempuan yang melakukan Yesus. Ya, saudara baca. Kalau saudara punya waktu, yang ada di sini ayat-ayat itu tolong dibaca. Ya. Ini sebenarnya tuntunan satu persatu yang saya alami secara apa tuh? Ya, di luar dari nalar manusia sebenarnya. Nah, saya tuliskan apa sih yang menjadi perjalanan pengenalan saya kepada Kristus itu, beberapa itu saya tuliskan. Termasuk kalau besok itu asal usulnya. Karena saya tulis ya, kelahirannya, kedatangannya, physical, spiritual, kehidupannya, hikayatnya, historis itu nggak bisa kita ngomong cuma orang biasa. Itu betul-betul luar biasa. Di luar daripada pikiran manusia aja sekali. Semuanya itu dalam diri Kristus itu seperti perempuan itu. Nanti saudara, nggak mungkin saudara nggak terkagum-kagum dan kalau tahu dirimu siapa, saudara pasti akan nangis. Saudara curahkan air mata itu di kaki itu. Itu ibadah yang benar. Ya, itu sebenarnya ibadah. Nanti minggu depan saya jelasin depan sedikit. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, yang tadi dinyatakan ada sesuatu yang menghalangi itu, Pak. Ya. Nah, itu sepertinya seharusnya bagaimana untuk menghilangkan selaput itu, Pak, untuk yang saat ini. Ya, itu apa melalui gimana? Saya di gereja saya sendiri itu tantangannya saya nanya sendiri. Dan begitu saya lihat orang dengan khotbah udah lebih dari 12 tahun di sana, hidupnya nggak berubah. Ini yang salah saya atau siapa gitu? Atau memang selaput itu belum cocok-cocok gitu?
Nah itu sebenarnya jadi koreksi kita ya, self evaluation. Terus sampai saya kadang bertanya pada Tuhan sebelum khotbah gitu kan, saya biasanya jam 4 pagi saya berdoa dan minta Tuhan biarlah perasaan saya, hati menjadi saya, dan penjelasan saya itu jalan Kau yang memakai. Masalah kita lihat kembali, bagaimana seseorang bisa terbuka itu semua. Urutannya adalah kembali Yesus lakukan. Jelaskan anak-anak itu dari sejak suami siapa Yesus di dalam diri Adam, Nur dan semua. Itulah bekal yang akan meruntuhkan semua. Karena Alkitab jalannya seperti itu. Tetapi yang kita sekarang lihat itu nggak diajarkan di gereja sekarang, Pak. Bagaimana bisa runtuh? Nggak bisa. Satu-satunya yang bisa meruntuhkan adalah pengetahuan Kristus tadi, Yesus Tuhan. Harus diajarkan. Nggak bisa tidak. Yesus mengajar 40 hari, meringkas 3,5 tahun. Nah itu kita harus ajarkan. Jadi orang kalau datang ke gereja harus diajarkan selama kira-kira 40 hari, gitu kan? Itu diajar. Nah kalau mau ringkas lagi begini, dalam Kisah Para Rasul ya, ada yang diajar yang paling lama itu 1,5 tahun, Paulus di dalam satu tempat, 1,5 tahun. Yesus 40 hari. Dan ada yang cuma 3 hari. Waktu Priscilla dan Aquila mengajar Apolos, Barnabas, Apolos, dan beberapa orang yang diajar. Setelah katanya, Priscilla dan Aquila dipakai Tuhan, bukan hamba Tuhan, mengajar hamba Tuhan tentang siapa? Yesus Kristus. Jadi jangan dipikir pendeta itu nggak perlu belajar. Waktu kita lihat ini kan, wah ini nggak ada arahnya Yesus semua sama sekali. Ini kok banyak moral. Nah, orang-orang gereja yang tahu dewasa, undang pendeta itu jelasin tentang Yesus, supaya dia diubahkan Tuhan. Saya barusan bertemu dengan Pak Benny sore ini, saya kasih buku saya. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak, tapi saya beritahu Pak, ini satu tulisan saya. Dan apa yang Bapak bicarakan tadi itu, semoga Bapak bisa betul-betul melihat pusat itu sebagai Kristus. Dan dia membangun tentang Kristus, berjalan secara Kristus, secara naratif ya. Jadi sekarang pakai naratif. Dan dia mengatakan, apa bedanya Bapak pakai naratif? Aduh, beda kuasanya Bapak. Saya dulu berkhotbah sistematik dan tapi setelah tahun belakangan ini, 10 tahun belakangan itu, dia mengubah naratif tentang riwayat Kristus. Ya, dia lagi mau adain satu seminar. Dan saya punya teman dari Australia sana, Yohanes Surya, Calvin Surya, dan beberapa orang yang sekarang dibuka oleh Tuhan mengenal presenter ini. Ya, rencana tahun depan saya mau undang beliau datang untuk menyampaikan beberapa seminar. Pak Yusuf nanti datang 23 Agustus. Nah, dia juga ada punya pemuritan yang berpusat pada Kristus. IGMC masih gede, kan barusan ada kan yang banyak. Itu juga sama, soalnya dia berpusat pada Kristus. Saya nggak tahu akhir-akhir zaman ini termasuk khotbahnya Pak Stephen Tong semua mengarah pada Kristus semua. John Stott sebelum mati juga gitu, menggali Kristus lagi. Saudara, kalau kita nggak khotbah Kristus, kita khotbah apa? Ya, dan dia adalah segala pengetahuan kita. Oke, bisa terima ya? Jadi amat sangat sulit Pak ya untuk mengukurkan sesuatu. Nah, Tuhan bisa memakai satu waktu, bisa proses. Semua harus seperti Yesus. Kan Yesus punya proses 3,5 tahun dan kemudian 40 hari. Nah, kita harus lakukan itu. Kalau anak-anak di sini di gereja kita sampai remaja. Nah, sampai remaja itu harus menyediakan waktu untuk mengubah itu. Nah, saya sekarang lagi garap Christ Center Sunday School, bilang Christ Center untuk remaja. Kita lagi garap. Udah 4 tahun, masuk 5 tahun. Kalau yang umum sudah 11 tahun. Ya. Dan itu pun masih banyak berjuang. Luar biasa. Ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati saudara. Mari kita masuk dalam doa.
Bapa, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kembali Tuhan bahwa Engkau yang menyediakan jalan kebenaran, pengenalan yang sungguh-sungguh, supaya kami bukan hanya mengagumi keajaiban-keajaiban-Mu, tetapi kami mengenal Engkau, memiliki Engkau, dan bahkan Engkau berkenan memberikan seluruh pengetahuan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Jika ada salah, kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa, Tuhan, kami percaya darah-Mu dan bilur-Mu menyembuhkan kami dan menyelamatkan kami. Kami serahkan hati kami, pakailah kami, dan mulai dari hari ini Tuhan, kami mau memberitakan Engkau kepada siapapun kami temui, baik dari perkataan dan sikap kami, kasih-Mu yang mengalir dalam hati kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.